Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Gina Fitriah dan saya sendiri Uli Hana Fairuzi dan juga Rafli Pasila Nasmu dari kelas 2E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Martin MPD. Pada pembahasan pertama akan disampaikan oleh Rafli Pasila. Kepada Rafli dipersilahkan. Baik, selanjutnya di sini saya Rafli Pasila Nasmu ingin memaparkan tentang penerapan TIK sebagai media bermain. Adapun beberapa peran media teknologi informasi dan komunikasi sebagai media bermain yaitu sebagai berikut. Pertama, dapat menjadi animasi yang mampu menunjukkan suatu ide atau konsep melalui contoh yang praktis. Misalnya, menggambarkan efek gravitasi pada suatu objek melalui tayangan 3 dimensi yang menggunakan infocus. 2. Model games instruction. Model permainan ini dikembangkan berdasarkan atas pembelajaran menyenangkan, di mana peserta didik akan dihadapkan pada beberapa petunjuk dan juga aturan permainan. Dalam konteks pembelajaran sering disebut instructional games ini bertujuan agar pembelajaran lebih menyenangkan. Ketiga, model simulasi. Model simulasi dalam CBI pada dasarnya merupakan salah satu strategi yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalamannya yang mendekati suasana yang sebenarnya. Terima kasih, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Rafli. Nah, yang kedua ada penerapan TIK sebagai media pembelajaran. Di dalam kurikulum 2013, pelajaran TIK mulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas dihilangkan. Ada beberapa pendapat menurut pemerintah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, TIK harus terintegrasi dalam semua pelajaran. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, semua guru harus belajar menggunakan TIK dan dapat menggunakan TIK untuk belajar. Nah, yang kedua, model pemanfaatan TIK di sekolah harus disesuaikan dengan kondisi sekolah. Apabila saran TIK terbatas, maka TIK sebagai sarana pembelajaran. Yang ketiga, apabila setiap anak memiliki satu perangkat, maka anak diberikan kebebasan untuk belajarnya. Yang keempat, dalam kondisi ini, anak akan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kondisi kemampuan individualnya, sehingga anak yang lambat atau cepat akan memperoleh pelayanan pembelajaran yang sesuai dengan dirinya. Yang kelima, untuk mencapai tujuan tersebut, sebaiknya guru sudah mengintegrasikan materi pembelajaran dengan sumber-sumber belajar dan berbasis TIK. Di samping itu, kegiatan pembelajaran di SD mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup dapat dilakukan oleh guru dengan memanfaatkan TIK. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh guru tentang peranan TIK dalam beberapa mata pelajaran, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, peranan TIK dalam pembelajaran matematika, yaitu siswa menjadi lebih mudah dalam memahami operasi hitungan, jumlah, pengurangan, perkalian, dan pembagian melalui permainan di komputer. Nah, yang kedua, peranan TIK dalam pembelajaran bahasa Inggris, yaitu siswa lebih tertarik jika pembelajaran disajikan dengan multimedia. Siswa menjadi lebih mengerti maksud dan tujuan pembelajaran. Dengan TIK pun, guru menjadi lebih bebas berekspresi dan
praktis dan menyampaikan materi. Nah, yang ketiga, peranan TIK dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu karena banyak tugas bahasa Indonesia yang dapat dikerjakan menggunakan komputer, seperti membuat laporan dengan penulisan tanda baca yang benar. Nah, yang keempat, ada peranan TIK dalam mata pelajaran IPA, yaitu karena luasnya alam semesta ini membuat kita ingin menggali banyak ilmu yang terdapat dalam pembelajaran IPA menggunakan TIK. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Luli Hana. Baik Gina, sebelumnya terima kasih. Selanjutnya ada media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada LCD. LCD digunakan agar siswa lebih mudah memproses informasi melalui LCD, karena pada dasarnya fungsi LCD yaitu untuk memperbesar layar laptop atau komputer. Yang kedua, ada komputer. Komputer digunakan sebagai media penyimpanan data digital dari berbagai kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, ada jaringan internet. Manfaat jaringan internet ini diterapkan sebagai pembelajaran berbasis elektronik dan secara online atau biasa kita sebut dengan e-learning. Yang keempat, ada CD pembelajaran. CD pembelajaran digunakan agar siswa aktif melihat dan memperhatikan isi materi yang ada dalam CD tersebut. Yang kelima, ada email. Email dapat dimanfaatkan siswa untuk berkomunikasi yang berkaitan dengan tugas-tugas belajarnya. Yang keenam, ada smartphone. Smartphone memiliki kemampuan sebagai sumber belajar yang efektif karena menjadi perangkat yang mudah dibawa dan memiliki segudang aplikasi untuk menyampaikan informasi. Dan yang terakhir, ada presentasi PowerPoint. Presentasi menggunakan PowerPoint mampu mengkomunikasikan suatu gagasan kepada orang lain dengan berbagai tujuan, terutama untuk menarik perhatian siswa terhadap materi yang disajikan. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.